sudah menyampaikan beberapa upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan juga sinergi. Tapi berkaca pada sejumlah upaya yang telah dilakukan, sebetulnya seberapa efektif sih Pak upaya-upaya yang telah dilakukan ini? Karena tadi penyaluran bantuan beras saja sebenarnya sudah dilakukan mulai dari semester 2 tahun lalu, tapi hingga saat ini harga beras masih saja melonjak. Tentunya kalau harga beras ini masih melonjak dan bahkan jauh di atas harga eceran tertingginya, ini bisa memicu kembali inflasi dan juga menekan daya beli masyarakat. Seperti apa Pak Ferry? Jadi untuk melihat efektivitasnya, tadi sebagaimana kita diskusikan ya Mbak Sasa ya, pendekatan pemerintah kan paling tidak ada dua hal. Pertama, harganya kita coba stabilkan gitu ya dengan berbagai instrumen tadi agar volatility-nya maupun kenaikannya itu bisa tetap terkendali. Nah yang kedua, on top dari situ kita juga berikan bantuan dalam bentuk bantuan sosial gitu ya, berupa bantuan pangan maupun juga bantuan yang sifatnya reguler seperti PKH maupun kartu sembako. Nah, salah satu indikator yang bisa kita lihat untuk efektivitas dari program tersebut itu mungkin bisa kita lihat dari angka konsumsi di kuartal keempat tahun 2023 gitu. Kalau kita lihat di angka di kuartal 4 tahun 2023, konsumsi masyarakat itu masih memberikan andil ke konsumsi total itu di ke PDB itu 2,36%, dan jadi sumber pertumbuhan tertinggi gitu selama di kuartal keempat 2023. Artinya upaya kita baik dengan menjaga stabilitas harga maupun mensupport langsung masyarakat melalui bansos, baik bantuan pangan maupun bantuan yang sifatnya reguler, ini cukup efektif untuk menjaga tingkat konsumsi tersebut gitu. Ini tercermin dari indikator ini. Yang lain juga mungkin bisa kita lihat dari inflasi itu sendiri ya, pergerakannya seperti apa. So far dengan dinamika yang ada dan dengan berbagai upaya yang tadi kita lakukan, kita sih mengharapkan sampai dengan akhir tahun 2024 tingkat inflasi itu bisa kita jaga di tetap kisaran 2,5 plus minus 1%, Mbak Sasha. Oke, meskipun tadi konsumsi masyarakat dan juga inflasi masih tergolong di angka yang terjaga, tapi bagaimana Pak dengan masyarakat bawah atau rentan miskin kalau misalkan harga beras ini masih terus melonjak? Ya Mas Sasa, kalau kita lihat di garis kemiskinan, 74,21% itu berasal dari pangan, dan itu mostly adalah beras gitu. Sehingga memang kalau ini tidak harga maupun ketersediaannya tidak bisa kita jaga, tentu akan berdampak signifikan terhadap masyarakat kita yang paling bawah gitu. Sehingga ujung-ujungnya nanti bisa berdampak terhadap tingkat kemiskinan. Makanya tadi sejak katakanlah karena kita concern dengan hal ini dan risiko ini memang satu hal yang sudah kita identifikasi di awal. Kalau kita perhatikan, di samping itu kita menjaga stabilitas harga, ketersediaan beras bagi masyarakat itu kita upayakan terus, Mbak Sasha. Ada hitung-hitungannya nggak sih Pak, potensi angka kemiskinan ini bisa melonjak hingga berapa persen? Kalau saya justru kita pengen jagain angka kemiskinan itu turun ya Mbak Sasha, terutama yang kemiskinan ekstrimnya. Oleh karena itu tadi berbagai risiko ini kita mitigasi tadi dengan menjaga stabilitas harganya maupun dengan menyediakan beras langsung ke masyarakat dengan tadi bantuan pangan. Kita juga di akhir tahun kemarin sempat menyalurkan BLT, dan kemudian juga on top dari bantuan reguler yang kita berikan. Harapannya kita Februari Maret ini ada survei Susenas Mbak Sasha untuk yang 2024 ya. Kita harapkan dengan berbagai kebijakan tersebut, angka kemiskinan itu bisa tetap kita capai sesuai dengan target pemerintah, Mbak Sasha. Baik angka kemiskinannya maupun angka kemiskinan ekstrem ya Mbak Sasha, yang di 2024 ini kita targetkan bisa tercapai di sekitaran 0%, Mbak Sasha. Oke. Di tengah target pemerintah untuk menekan angka kemiskinan, tapi bagaimana dengan masyarakat segmen kelas menengah, Pak Ferry? Kalau misalkan seandainya hal ini terus berlanjut, kemudian mendorong harga-harga pangan lainnya semakin mahal, dan dikhawatirkan bisa memicu masyarakat menggunakan tabungan sehari-hari atau makan tabungan gitu Pak ya, Pak Ferry. Ini seperti apa sih Anda melihatnya? Apakah ini bisa akan mengganggu target pertumbuhan ekonomi Indonesia di 5% juga di tahun ini? Masyarakat kelas menengah ini juga jadi perhatian kami di pemerintah, Mbak Sasha, karena jumlahnya lumayan besar gitu ya, sehingga memang daya beli dari golongan masyarakat ini juga penting gitu.
Nah, pertama kita lihat indikator ya yang mungkin bisa mencerminkan bagaimana optimisme masyarakat terhadap ekonomi kita gitu ya. Karena confident nanti akan menentukan seberapa besar mereka akan melakukan konsumsi, seberapa besar mereka akan ekspansi dalam hal konsumsi ini. Nah, indikator-indikator yang biasanya kita lihat, misalnya nih survei penjualan eceran, ini kalau kita lihat, kita harapkan di Januari ini meningkat. Nah, bisa kita lihat dari misalnya indeks penjualan real di Januari 2024 ini masih tumbuh Mbak Sasha di 3,7%. Kemudian juga yang lain, indeks keyakinan konsumen, ini juga kalau kita lihat di Januari 2024 ini tetap berada di zona optimis di 125, bahkan ini lebih tinggi nih dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang hanya 123,8. Jadi masih tetap di level optimis, dan kedua levelnya meningkat itu angkanya. Jadi ini juga satu hal yang kita harapkan bisa menjadi indikator seberapa optimis masyarakat kita, terutama di kelas menengah untuk melakukan konsumsi. Nah, di samping indikator tersebut tentu pemerintah juga berupaya bagaimana daya beli dari masyarakat kelas menengah ini, terutama beberapa konsumsi bahan yang memang jadi konsumsi utama dari kelas menengah itu bisa terus kita dorong. Beberapa insentif yang sudah kita lakukan di 2023, Mbak Sasa kalau ingat di 2023 kita meluncurkan insentif PPN DTP untuk perumahan yang harganya di 5 miliar. Ini di 2024 masih juga kita berikan Mbak Sasa. Nah, di 2024 semester 1 ini masih 100%. Nanti semester 2 karena kita harapan ekonomi sudah bisa lebih cepat bergerak, itu kita turunkan menjadi 50%. Ini kita harapkan bisa tadi meningkatkan daya beli ke perumahan, dan kita tahu sendiri perumahan itu punya ekosistemnya besar gitu ya. Kita harapkan kalau demand dari perumahan tercipta, nanti ini meng-create supply dan seterusnya ekonomi di sektor real estate atau sektor perumahan secara umum ini bisa bergerak. Yang lain juga Mbak Syasha, itu kita juga launching atau mengeluarkan insentif fiskal PPN maupun PPN DTP untuk kendaraan bermotor berbasis Iya. listrik Mbak Syasha. Untuk tertentu ya, baik yang roda 4 maupun bus. Nah, ini kalau kita lihat sama nih Mbak Sasha. Ini di struktur industri kita, industri alat angkut, ini jadi salah satu yang penting nih. Nah, kita harapkan tadi dengan insentif ini, demand ke mobil, terutama yang berbasis baterai atau mobil listrik, ini juga bisa Ya. meningkat. Harapannya tadi kalau demand-nya meningkat, supply dari pelaku usaha juga meningkat. Ini yang kita harapkan juga terus menggerakkan ekonomi kita, baik dari sisi misalnya dari sektoralnya, sektor industri, terutama di alat angkut. Nanti dengan pekerja yang ada, kita harapkan juga bisa menjaga atau meningkatkan daya beli dari sisi sektoral, dari sisi demand-nya, terutama di sisi konsumsinya. Itu mungkin yang beberapa yang kita lakukan. Yang lain tentu Mbak Sasa, kita juga mengoptimalkan berbagai alokasi yang ada di APBN, di sisi belanja. Tadi misalnya untuk yang bantuan sosial itu ada 157,3 triliun, kemudian belanja pegawai juga ada 484,4 triliun. Di samping itu juga ada belanja barang itu 406,94 triliun, begitu pula dalam bentuk transfer ke daerah yang kita harapkan bisa juga menggerakkan aktivitas ekonomi di daerah, Ya. itu ada 857, dan belanja lainnya sekitar 388,04. Ini yang kita monitor terus Mbak Syasha, berbagai efektivitas dari insentif maupun belanja pemerintah yang ada. Harapannya ini bisa jadi motor penggerak ekonomi kita, menumbuhkan optimisme, sehingga akhirnya bisa memberikan kontribusi terhadap pencapaian target ekonomi kita di 2024 yang 5,2% Mbak Syasha.